Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Virginia Apriliani dengan NIM 2007036568, mahasiswa D3 Teknologi Pulp dan Kertas, Universitas Riau, Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan NaOH atau natrium hidroksida. NaOH atau natrium hidroksida merupakan senyawa kimia yang berbentuk padatan putih yang bersifat tembus cahaya, sangat larut di dalam air, dan terdisosiasi membentuk ion Na+ dan ion OH-, sehingga senyawa ini banyak digunakan di dalam berbagai industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam proses pembuatan NaOH. Berikut penjelasannya. Kali ini saya akan membahas tentang proses pembuatan NaOH dengan metode elektrolisis sel membran. Metode elektrolisis sel membran terdiri dari yang pertama adalah proses brine purification. Pada proses ini, bahan baku garam yang telah disiapkan masuk ke dalam tangki pelarut. Larutan garam tersebut kemudian dipompa menuju ke sebuah reaktor untuk direaksikan dengan sodium karbonat dari sodium hidroksida, di mana proses ini berlangsung pada suhu 0-55 derajat Celcius. Untuk mengendapkan kalsium karbonat dan magnesium hidroksida, dilakukan reaksi sebagai berikut. Ca2+ ditambah Na2CO3 akan bereaksi menjadi CaCO3 ditambah 2Na+, dan Mg2+ ditambah 2NaOH akan bereaksi menjadi MgOH2 kali ditambah 2Na+. Jumlah penambahan sodium karbonat dalam reaktor adalah 1:1 dengan brine solution yang masuk ke dalam reaktor. Sedangkan untuk jumlah sodium hidroksida yang ditambahkan ke dalam reaktor adalah 2:1 dengan brine solution yang masuk. Endapan yang terbentuk keluar dari reaktor dan mengalami kenaikan suhu antara 55 hingga 60 derajat Celcius. Kemudian, endapan akan dihilangkan sebagai slurry atau lumpur, di mana pengendapan dilakukan pada clarifier. Larutan garam tersebut kemudian dipompa untuk proses filtrasi pada sand filter dan plate and frame filter. Kemudian, larutan garam dipanaskan terlebih dahulu dengan heater sebelum menuju ke cation exchanger agar kondisi operasi sesuai, yaitu pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan dengan anion exchanger, yang tujuannya adalah untuk memperkecil konsentrasi pengotor menjadi ppb atau part per billion. Proses selanjutnya adalah proses brine electrolysis. Setelah melalui proses penukaran ion di cation exchanger dan anion exchanger, selanjutnya larutan garam atau brine solution ditampung pada tangki untuk menyesuaikan pH-nya menjadi 3 hingga 4. Selanjutnya, larutan garam dipompa menuju ke membran electrolyzer. Proses ini berlangsung pada suhu 80 hingga 95 derajat Celcius. Pada membran electrolyzer digunakan bilayer membran yang terdiri dari perfluorokarboksilik dan perfluorosulfonic acid untuk memisahkan antara katoda dan anoda. Larutan garam sodium klorida jenuh yang mengandung ion-ion Na+
dan Cl- dialirkan melalui sel tersebut. Pada anoda, ion-ion klorida dalam larutan garam mengalami oksidasi menjadi klorin atau Cl2. Sedangkan pada katoda, ion-ion hidrogen dalam air mengalami reduksi menjadi gas hidrogen atau H2. Sel fotek pada elektrolisa ini yaitu 2,5 sampai 4 volt dengan current density 1 hingga 3 ampere per inch kuadrat. Lalu di dalam proses ini terjadi reaksi sebagai berikut. Pada katoda, 2H+ ditambah 2 elektron min akan bereaksi menjadi H2 dalam bentuk gas. Lalu, pada anoda, 2 Cl- akan bereaksi menjadi Cl2 ditambah 2 elektron min. Selanjutnya, ion-ion sodium atau Na+ yang berpindah dari anoda ke katoda bereaksi dengan ion-ion hidroksida atau OH- menghasilkan soda api atau NaOH dengan konsentrasi 32 hingga 35%. Untuk mencapai konsentrasi soda api 50%, larutan kaustik yang diproduksi harus dipekatkan dengan penguapan. Selanjutnya adalah proses kaustik dan H2 handling. Soda kaustik diproduksi dalam electrolyzer membran pada konsentrasi sekitar 32%. Kaustik ini didinginkan dan dipindahkan ke penyimpanan. Kaustik yang didinginkan dipompa ke tangki utama untuk memasak kaustik sebagai konsumsi kaustik internal di pabrik klor alkali. Kaustik yang overflow akan dialirkan menuju ke penyimpanan. Selanjutnya adalah tahapan weak brine dan Cl2 handling. Air garam yang lemah meninggalkan elektrolyzer jenuh dengan klorin. Klorin harus dipulihkan karena beberapa alasan, diantaranya yang pertama, hilangnya hasil klorin dalam hilangnya produk. Yang kedua, klorin akan menghancurkan resin penukar ion. Dan yang ketiga, asap klorin yang berbahaya akan keluar dari larutan di tangki terbuka. Klorin terlarut dilepaskan dengan penambahan asam klorida ke air garam yang memasuki tangki. Gas klorin dipisahkan keluar melalui header klorin ke sistem penanganan klorin. Air garam yang lemah dipompa ke deklorinator air garam untuk menghasilkan klorin lebih lanjut. Reaksi yang terjadi pada proses ini adalah HOCl ditambah HCl akan bereaksi menjadi H2O ditambah Cl2. Selanjutnya akan terjadi suatu proses di hyposystem. Aliran gas buang yang mengandung soda kaustik dalam sistem hipo di scrubber untuk membentuk natrium hipoklorit. Sistem hipo untuk menyerap klorin terdiri dari 2 menara scrubbing yang dihubungkan secara seri dan dihubungkan dengan pompa, tangki, dan pendingin. Gas ventilasi ditarik melalui sistem oleh kipas yang melepaskan gas yang digosok ke atmosfer. Pengoperasian sistem hipo dilakukan secara terus-menerus. Klorin tidak dapat dibuang langsung ke atmosfer karena sifatnya yang beracun. Menara hipo menghubungi gas ventilasi dengan larutan kaustik untuk mengubah klorin menjadi hipoklorit dan garam. Kedua menara hipo dihubungkan secara seri. Setiap menara hipo terdiri dari menara yang dikemas, tangki pompa, pendingin, dan pompa untuk mensirkulasikan larutan scrubbing. Menara hipo utama menghilangkan sebagian besar klorin dari gas ventilasi dengan menghubungi gas dengan larutan yang mengandung kaustik.
Menara hiposekunder mengolah gas ventilasi untuk menghilangkan sisa klorin. Kipas hipo menarik gas ventilasi melalui sistem hipo. Kipas mempertahankan sedikit vakum di tangki penyimpanan di seluruh pabrik klor-alkali dan klorin dioksida. Adapun reaksi yang terjadi di dalam hiposistem adalah sebagai berikut. 2NaOH ditambah Cl2 akan bereaksi menjadi NaOCl ditambah NaCl ditambah H2O. Tahapan terakhir dalam proses pembuatan NaOH adalah proses evaporasi. Pada proses evaporasi, konsentrasi NaOH diharapkan mencapai 50% dengan menggunakan triple effect evaporator. Suhu masuk larutan garam adalah 90 derajat Celcius. Selanjutnya, liquid caustic soda 50% ini didinginkan menggunakan cooler hingga suhunya mencapai 45 derajat Celcius dan akan disimpan pada tangki penyimpanan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan NaOH atau natrium hidroksida. Saya meminta maaf apabila masih terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi tadi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.